Shalom, saya dengan Julia, saya dari Tangerang. Saya bersyukur saya dibawa teman ke sini. Saya baru tahu rumah doa belum lama, karena teman saya yang ajak saya ke sini. Jadi sempat kunjungan saya yang pertama ke sini adalah 2 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah. Dan saat itu, saat saya ke sini, saya banyak mengalami pergumulan, entah tentang keluarga, juga pekerjaan. Itu adalah, jadi saya datang ke sini dengan satu kerinduan bahwa saya kepingin sekali gitu ngerasain bagaimana saya bisa bebas dari semua perasaan ya, karena akibat dari konflik yang berkepanjangan di dalam keluarga itu yang mengakibatkan begitu banyak ada perasaan insecure dalam diri gitu, yang itu membuat hidup saya tuh jadi nggak maksimal gitu. Dan saya merasakan itu ya. Jadi waktu saya datang ke tempat ini, Tuhan bawa saya ke tempat sini, saya percaya itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Di situ saya ngalami Tuhan, saya ngalami ya. Pada saat sebelum saya datang, banyak sekali trauma dalam diri saya ya, banyak sekali hal-hal di dalam diri saya. Contoh karena mungkin perasaan sulit buat mengampuni ya, perasaan marah, perasaan ketidakpuasan, dan perasaan ketidakadilan itu yang seringkali saya rasain dalam hidup ya. Itu yang membuat hidup saya tuh jadi sepertinya nggak maksimal dalam Tuhan, karena saya belum bisa melepaskan perasaan-perasaan seperti itu. Sampai akhirnya ketika saya berdoa di tempat ini, saya masuk ke goa dan Tuhan berbicara ya melalui firman-Nya. Tuhan mengingatkan untuk saya bisa melepaskan pengampunan, untuk saya bisa mengampuni, dan untuk saya bisa menerima semua proses yang memang Tuhan sedang izinkan saya alami gitu. Dan sampai satu titik saya merasa Tuhan mengubah hati saya, Tuhan mengubah pola pikir saya, Tuhan mengubah paradigma saya dan sikap hati saya, yang awalnya dari yang saya tadinya selalu menuntut, merasa nggak puas, merasa tersakiti, karena saya awalnya adalah orang yang cenderung gampang buat terluka, mungkin karena banyaknya luka yang nggak beres gitu di masa lalu ya. Jadi itu yang akhirnya berdampak ke hubungan dengan sesama, berdampak ke hubungan dengan Tuhan, karena mungkin yang lalu belum pernah diberesin gitu. Jadi kemarin pada saat saya kesini, saya berdoa di rumah doa, juga di goa. Saya di situ, Tuhan lawat saya, Tuhan jamah saya gitu. Tuhan banyak bicara, Tuhan sembuhin. Dan saya percaya ya bahwa hadirat Tuhan itu membunuh. Hadirat Tuhan itu menyembuhkan semua trauma, semua luka, semua yang saya rasain, Tuhan pulihkan. Saya bersyukur gitu ya. Selepas pulang dari sini, saya memiliki hati yang baru, kerinduan yang baru sama Tuhan, cinta yang baru sama Tuhan, itu saya alami. Jadi saya bersyukur gitu. Saya percaya bahwa ini bukan kebetulan. Memang tempat ini adalah tempat di mana Tuhan membawa untuk kita mengenal Tuhan. Saya banyak belajar arti dari penyerahan diri, berserah sama Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa sampai saat sekarang saya mulai bisa menerima semua proses yang memang hari-hari ini Tuhan lagi izinkan. Dan saya banyak melihat hal-hal baru yang Tuhan ciptakan buat diri saya. Saya bersyukur kalau dulu sebelumnya saya banyak melihat dari sisi negatifnya, tapi hari ini Tuhan ajar saya untuk saya melihat dari sisi positifnya. Belajar untuk melihat dari kacamatanya Tuhan. Untuk melihat bagaimana buah-buah dari hasil proses itu, apa yang saya sudah terima. Dan saya belajar dan saya bersyukur gitu ya.
sekarang saya mulai bisa bersyukur, saya mulai bisa menerima, dan saya mulai merasakan sukacita yang berbeda gitu. Nah, pergumulan saya yang kedua adalah tentang pekerjaan, yang dimana saya ada satu kerinduan untuk saya bisa ekspansi bisnis saya ke luar kota. Jadi berapa bulan yang lalu Tuhan bawa saya ke satu tempat di luar kota ya. Di situ saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kepengen punya bisnis di luar kota. Saya kepengen punya tim di sini, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak punya modal. Saya nggak tahu gimana caranya bangunnya. Tapi saya punya kerinduan dan saya percaya bahwa Tuhan bawa saya ke tempat itu untuk melihat bahwa ini loh nak, ini tempat ini saya sudah sediain buat kamu. Tapi karena saya melihat keterbatasan saya, jadi saya belum yakin gitu loh. Tapi saya percaya bahwa memang Tuhan kasih tempat itu gitu loh. Hingga satu titik Tuhan mulai bukain, kasih tanda satu persatu itu. Dimulai dari yang pemilik tempatnya bersedia, mereka yang renovasi, mereka yang sediain tempat. Tanpa saya harus ngapa-ngapain, tanpa saya harus keluarin dana apa-apa, sampai tempat itu sekarang berdiri. Tempat itu sekarang udah siap untuk kita pakai, gitu. Tinggal kita mulai pikirin untuk bagaimana mulai dioperasionalin, gitu kan. Dan saya bersyukur, saya percaya itu pasti karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan saya, karena semuanya Tuhan yang persiapin gitu, tanpa ada satupun uang dari saya gitu. Jadi memang tempat itu boleh berdiri, tempat itu boleh ada karena Tuhan yang punya rencana di situ gitu. Dan saya bersyukur ketika saya pulang dari tempat ini, saya bergumul sama Tuhan, saya masih tanya Tuhan, bener gak bahwa saya boleh buka bisnis di situ? Tuhan bicara sama saya, Tuhan kasih saya beberapa tanda lagi untuk meneguhkan, dan memang memang itu konfirmasi, saya anggap itu memang konfirmasi dari Tuhan gitu. Ketika saya di Menara Doa, I think this is my place. Saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kedamaian, saya merasakan ketenangan, saya merasakan Tuhan benar-benar ada di sini gitu. Dan saya merasakan banyak hal-hal baru yang Tuhan ini, dan semua beban saya, semua trauma, semua luka saya itu pulih dengan sendirinya gitu. Makanya saya percaya, saya mengencourage buat semua teman-teman yang mengalami pergumulan, entahkah pergumulan dalam hidup. Saya nggak mengerti ya apa yang menjadi beban persoalan saudara, tapi saya percaya ketika kita berdiam diri di hadirat Tuhan, kita mengundang Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, saya percaya di situ ada kuasa Tuhan. Ketika kita mulai surrender, kita mulai berserah, kita mulai belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah ya, sepenuhnya. Saya banyak ngalamin, Tuhan ajar saya bagaimana arti dari penyerahan yang total. Jadi saya ngalamin bagaimana di satu titik saya udah nggak bisa lagi mengandalkan kekuatan saya nggak bisa lagi mengharapkan orang lain bantu saya nggak bisa lagi ngarepin orang yang di depan mata saya mungkin yang kelihatannya bisa tolong kita, tapi ternyata semuanya malah mengecewakan. Dulu saya sulit untuk bisa menerima, tapi setelah saya keluar dari tempat ini, 2 hari saya di sini, saya bergumul, saya berdoa. Di situ saya mulai bisa menyadari, mulai saya bisa menerima, saya mulai bisa mengerti kehendak Tuhan. Oh ternyata Tuhan maunya seperti apa. Tuhan mau mengubah sikap hati kita. Yang tadinya kecewa, yang tadinya nggak bisa terima, menjadi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Tuh, ketika sikap hati kita benar, maka semuanya Tuhan pulihin. Sebenarnya berkat itu semudah seperti membalikan telapak tangan buat Tuhan. Jadi ketika kita mulai belajar untuk surrender, penyerahan total sama Tuhan, nggak mengandalkan manusia lagi, di situ
Tuhan mulai bisa bekerja dalam hidup kita. Jadi saya bersyukur saya menemukan tempat ini, karena ini adalah tempat yang tepat, di mana memang banyak hal-hal baru yang Tuhan mau berbicara. Karena kesibukan kita nggak bisa dekat sama Tuhan. Tapi ketika kita di tempat ini, kita mau meluangkan waktu di sini, kita mau belajar intim sama Tuhan, di situ baru Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Saya bersyukur buat tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan kirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, yang akan mengalami kelepasan dan kebebasan. Terima kasih.